An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malaka a'ma a'tahu sam'al khalaiq kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Ammar bin Yasir, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberinya dapat mendengar semua makhluk, sedang dia selalu berdiri di atas makam Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Lalu dua malaikat ini, tidak seorang pun dari umatku, kata Rasulullah, yang membacakan salawat kepadaku, kata Rasulullah, dengan sekali salawat, kecuali malaikat itu akan menyebutkan namanya dan nama bapaknya bagi orang yang membacakan salawat kepada Nabi kita, walaupun satu kali, itu diingat sama Rasulullah nanti di yaumil kiamat. Kecuali malaikat itu akan menyebutkan nama dan bapaknya, berkatalah malaikat, ya Rasulullah, sesungguhnya dari umatmu Fulan bin Fulan telah membacakan salawat kepadamu. Dan apa kata Rasulullah? Maka sesungguhnya salat akan sampai kepadaku nanti di yaumil qiyamah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, terangkanlah kepadaku dengan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kata sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, lalu Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya itu adalah termasuk ilmu yang tersembunyi. Seandainya kamu tidak bertanya kepadaku, kata Rasulullah, tentu aku tidak memberitahukan kepadamu tentang ilmu itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepadaku dua malaikat, kata Rasulullah. Lalu tidaklah aku disebutkan di depan seorang muslim dan dia membaca salawat kepadaku, kecuali kedua malaikat itu berkata, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Maka berkatalah para malaikat menjawab doanya, kedua doanya, yaitu amin, kata malaikat. Apa kata Rasulullah bersabda, tidak pula aku disebut-sebut di depan seorang muslim, dan dia tidak membaca salawat kepadaku, kecuali kedua malaikat itu berkata, mudah-mudahan Allah tidak mengampunimu. Maka berkatalah para malaikat menjawab doa kedua tersebut, yakni amin. Jadi barang siapa kita membaca salawat kepada Nabi, maka itu diaminkan oleh kedua malaikat tersebut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla 'ala nabi alaihi salatu wassalam fa idza yusalli alaihi yakhruqu dhalikal hijab wa yadkhulu du'a wa illam yusalla raja'a du'ahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada sebuah doa kecuali antara doa itu dengan langit terdapat sebuah penghalang. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan terhalang, terdapat langit. Sehingga dibacakan salawat kepadaku, kata Rasulullah, maka apabila telah dibacakan salawat kepadaku,
maka sobeklah penghalang itu dan masuklah doa itu. Tetapi jika kita berdoa tidak dibacakan sholawat di dalamnya, maka ya wa illam yusalla al raja'a du'ahu, ya maka tertolaklah, kembalilah doa itu kepada kita, maka tidak sampai. Maka apabila kita berdoa dianjurkan untuk membaca sholawat. Ada sebuah hikayat, ada seorang soleh yang duduk dalam tasyahud, yakni ada seorang dalam melaksanakan sholat, tak kala dia posisinya di antara tasyahud itu at-tahiyatul, ya, dan dia lupa membaca sholawat kepada Nabi. Lalu bermimpilah dia dalam tidurnya bahwa dia melihat Nabi, yakni Rasulullah, di dalam mimpinya. Bersabdalah Rasulullah kepadanya, "Mengapa engkau sampai lupa membaca salawat kepadaku dalam keadaan sholat?" Ya. Lalu dia menjawab, "Aku tenggelam ya Rasulullah dengan memuji Allah dan beribadah kepadanya, maka aku lupa engkau ya Rasulullah." Ya. Apa kata Rasulullah? Ya. Rasulullah bersabda, "Bukankah engkau mendengar sabdaku? Al-a'malu yawqufatun wad-da'watu mahbusatun hatta yusalla alaihi." Amal-amal itu, amal ibadah itu, ya, dihentikan, dan doa-doa pun, ya, ditahan, kata Rasulullah, sehingga engkau dibacakan salawat kepadaku. Ya. Lalu beliau bersabda lagi, "Lau jaa 'abdu yaumal qiyamah." Jika seorang hamba datang, ya, dengan membawa segala kebaikan, ya, kebaikan di alam dunia, tetapi di dalamnya tidak terdapat sholawat kepadaku, maka ditolaklah kebaikan itu dan tidak diterima. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Ya. Sesungguhnya orang yang paling utama dari manusia di sisi Allah pada hari kiamat, aktsaruhum sholatan alayya, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Ada sebuah hikayat, ada seorang ahli suhud pernah bermimpi melihat Rasulullah dalam tidurnya. Zahid namanya. Zahid itu menghadap beliau, menghadap Rasulullah dalam mimpinya, bertemu dengan Rasulullah. Lalu ya Rasulullah tidak mau memandanginya. Berkatalah si Zahid, "Ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?" "Tidak," kata si Zahid berkata. "Tidakkah engkau mengenalku?" Kata Rasulullah, "Tidak." Gitu. "Aku adalah Fulan bin Fulan." Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak mengenalmu." Ya. Zahid berkata, "Ya Rasulullah, aku pernah mendengar para ulama berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengenal umatnya seperti ayah dan ibu mengenal kepada anaknya." Apa kata Rasulullah? Ya, ulama-ulama itu benar. "Wahai Zahid," kata Rasulullah, "sesungguhnya ya, Nabi itu lebih mengenal umatnya daripada ayah dan ibunya, yakni mengenal orang yang mau membaca salawat kepadaku," kata Rasulullah.
Jadi kita umat Rasulullah ya malas membaca sholawat, nanti Rasulullah tidak kenal sama kita. Ya, minimal sehari satu lah kita sholawat Nabi, satu gitu. Tapi insya Allah kalau kita melaksanakan sholat, kita akan membaca sholawat kepada Rasulullah pada 5 fardu. Ada sebuah hikayat, ya, ada seorang perempuan datang menghadap Al-Imam Hasan Al-Basri. Berkatalah perempuan itu, ya Imam Hasan Al-Basri, aku mempunyai seorang putri yang telah meninggal dunia, dan aku ingin melihatnya dalam mimpiku. Kata perempuan itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka ajarkanlah aku, wahai Imam Al-Basri, agar aku bisa berwasiat dan dapat melihatnya. Maka Hasan Al-Basri mengajarkannya untuk membaca sholawat. Pulanglah perempuan tersebut, tidurlah dia, lalu bermimpi bertemu dengan anaknya. Di dalam tidurnya dia bermimpi ketemu anaknya sedang memakai pakaian dari aspal yang sangat panas, dan pada lehernya terdapat belenggu serta kedua kakinya terikat dengan ikatan dari api neraka. Terbangunlah perempuan itu, lalu datanglah dia kepada Imam Hasan Al-Basri sambil menangis dan menuturkan dan menceritakan apa yang dialaminya di dalam mimpi tersebut. Kemudian beliau berlalu, ya. Jadi setelah dia cerita, selang berapa waktu, ya, Imam Hasan Al-Basri di dalam tidurnya bertemu kepada perempuan tersebut. Maksudnya perempuan tersebut itu ialah anak daripada perempuan yang datang tadi kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu perempuan itu, anak itu, ya, di dalam mimpi yang sudah meninggal itu, ya, berubah. Ya, terdapat suatu keindahan. Di atasnya Allah berikan mahkota, tempatnya begitu indah, pakaian dari sutra begitu indah seperti taman-taman surga. Bertanyalah perempuan, si anak tadi tuh, si ibu-ibu itu punya anak yang meninggal tuh, ketemu Imam Hasan Al-Basri, ketemu yang seorang sudah meninggal. Wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah kamu kenal kepadaku dalam mimpi tersebut? Kata Imam, tidak. Sesungguhnya aku ini anak perempuan yang pernah datang kepadamu, yang ingin bisa bertemu denganku walaupun dalam mimpi, kata anak tersebut. Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai Fulan bin Fulan, amalan apa sehingga engkau mendapatkan keistimewaan seperti ini, sedangkan ibumu bercerita kepadaku, bukankah engkau dalam keadaan siksa kubur? Kenapa engkau mendapatkan nikmat kubur? Apa perempuan tersebut menjawab, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya, ya, ada seorang muslim yang sangat soleh melewati kuburan kami, lalu dia membacakan sholawat 1 kali dengan niat untuk pahalanya dengan kami semua yang ada di alam kubur. Seketika itu 550, ya, siksaan, maksud saya itu 550 orang yang sedang disiksa
seketika itu terhentilah siksaan itu. Allah menurunkan perintah kepada malaikat untuk menghentikan. Kenapa? Karena terdapat salawat atas nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah keutamaan kami ya wahai Imam Hasan Al-Basri. Subhanallah. Jadi betapa dahsyatnya kita menjadi umat Rasulullah. Satu kali membaca sholawat begitu besar pahalanya dan begitu banyak faidahnya. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam membacakan sholawat pada Rasulullah dan senantiasa cinta kepada Rasulullah, dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini semoga mendapatkan syafaatnya beliau ya beliau nanti, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah yang sedikit saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi selaku hamba yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama doa. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita duduk di majelis yang mulia ini, dengan wasilahnya kita menuntut daripada ilmu yang Allah berikan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tambahkan rezeki kita, dan Allah tambahkan keberkahan kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu jazaan jamila wa athabakum thawaban jazila atas daripada ilmu-ilmunya, mudah-mudahan bisa kita amalkan di dunia untuk bekal kita di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu marilah sama-sama kita tutup pengajian kita, oleh subuh kita, subuh berkah kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrib lana fi dinina ma'a ahli al-hudza wa rabbi wafiqna wa fiqhum lima tarqabi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa askila atqiya a'lama nahwa bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqim bi ridwanikal wa bi'anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulun wa nuwaffir istaqantakum man sadar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitamin fi linnasi shifa wa 'ala al-alihi syufa wa 'ala sahbil masalihil quran. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa 'amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin